Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 kelas F5 akan menjelaskan terkait ruang lingkup administrasi pertanahan, yaitu yang pertama, fungsi dan tata guna tanah atau penata gunaan tanah, hak dan penguasaan tanah, dan perpajakan tanah atau fiskal kadaster. Yang pertama yaitu land use atau fungsi dan tata guna tanah atau penata gunaan tanah. Baiklah, yang pertama itu pengertian. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah adalah pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada berdasarkan hasil survei dan analisa lapangan dikaitkan dengan kebijaksanaan rencana pemerintah setempat serta perencanaan yang sudah ditetapkan untuk diperoleh suatu data pokok perencanaan penggunaan tanah. Yang penguasaan fisik tidak selalu melekat pada pihak yang menguasai secara yuridis. Contohnya adalah tanah yang disewakan. Penguasaan yuridis ada pada pemilik tanah, sedangkan penguasaan fisik ada pada penyewa tanah. Yang selanjutnya yaitu hak penguasaan tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA, ada beberapa tingkatan atau jenjang hak dan penguasaan tanah. Yang pertama yaitu hak bangsa Indonesia. Hak bangsa Indonesia mengandung dua unsur, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas wewenang. Unsur kepunyaan berarti subjek hak bangsa Indonesia ada pada seluruh rakyat Indonesia dan meliputi seluruh wilayah Indonesia. Unsur tugas kewenangan berarti tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin pengurusan tanah dilaksanakan oleh negara yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Subjek dari hak wilayah adalah masyarakat hukum adat, baik yang bersifat teritorial atau warganya tinggal di wilayah yang sama, maupun yang bersifat genealogi atau warganya terikat dengan negara. Yang selanjutnya yaitu hak-hak perorangan. Hak-hak atas tanah meliputi yang pertama, hak atas tanah primer, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh negara. Yang selanjutnya, fiskal kadaster diperuntukkan untuk keperluan pemungutan pajak tanah yang bersifat adil dan merata. Tentang pendaftaran tanah, apakah kan ada yang disebut dengan tanah wilayah atau tanah adat? Nah, apakah tanah wilayah atau tanah adat ini masuk dalam pendaftaran tanah dan akan dikenakan pajak atau tidak? Yang tanah wilayah atau tanah adat? Tanah wilayah itu merupakan tanah bersama yang merupakan milik bersama dalam suatu masyarakat yang disebut juga sebagai tanah adat. Jadi setiap masyarakat yang tergabung dalam masyarakat adat tersebut memiliki hak serta kewajiban untuk menjaga tanah tersebut karena merupakan tanah milik bersama dan bisa memanfaatkan tanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Harus melalui proses pendaftaran seperti tadi fiskal kadaster sehingga tentunya akan dikenakan pajak. Saya rasa sekian. Jadi kalau sesuai dengan literasi yang saya baca, ketika tanah adat itu beralih fungsi menjadi tanah perorangan atau lainnya atau diistilahkan ruslak, baru dia bisa dikenakan atau bisa ditagih pajaknya. Selagi dia masih tanah adat, karena sesuai ketentuan sertifikatnya saja tidak diwajibkan untuk diterbitkan, maka itu tidak bisa untuk dikatakan untuk sebagai wajib pajak. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan, izin bertanya. Hak atas tanah bagi orang asing ditinjau dari politik hukum dan perlindungan warga negara Indonesia tertera pada
pasal 41 UU PA dikatakan bahwa cukuplah bagi orang asing diberikan hak pakai dan hak sewa untuk bangunan. Menurut kelompok, bagaimana tanggapannya jikalau orang asing ini ingin membeli tanah tersebut, sedangkan dalam pasal 41 UU-nya berbunyi bahwa cukuplah bagi orang asing diberikan hak pakai dan hak sewa untuk mendirikan bangunan. Waalaikumsalam. Saya Zaki Nagoya dari kelas F5 absen 21 ingin bertanya kepada kelompok 2 tentang hukum pidana. Seperti yang kita ketahui, jika kita memiliki tanah sendiri tapi tanah kita ini dibangun oleh pihak lain untuk suatu bangunan, hukum apa dan jika saya menghancurkan bangunan tersebut, apakah saya akan terkena hukuman, yaitu yang seperti kita ketahui ada ketentuan untuk menghancuri barang tanpa syarat itu dalam pasal 200 ayat 1 KUHP. Apakah saya akan terkena pasal tersebut atau saya bebas menghancurkan bangunan tersebut tanpa izin karena dia membangun di tanah saya? Tolong kejelasan dari pertanyaan ini. That is given to me. First of all, allow me to introduce myself. My name is Jainora and I'm from F4 classroom. My question is about the land reform. Land reform is intended to improve the welfare of the people, especially farmers who less land. One point in land reform is implemented to setting minimum and maximum area of agricultural land and land redistribution. However, the implementation of this act has not been effective. My question is, how about the group? How about group opinion about this? About the minimum and maximum area of land reform act. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 kelas 4 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup administrasi pertanahan. Yang pertama, pengertian tata guna lahan atau land use. Surat keputusan diterbitkan apabila tanah yang status asalnya adalah tanah negara, sedangkan tanah yang statusnya tanah bekas milik adat, maka tidak perlu diterbitkan surat keputusan. Penerbitan sertifikat ini merupakan tahap mencetak sertifikat buku tanah dan kemudian disatukan dengan surat ukur. Kemudian penyerahan sertifikat. Tahap terakhir dari pendaftaran tanah adalah penyerahan sertifikat. Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh pemegang hak, dan apabila pemegang hak berhalangan hadir, maka hanya dapat diwakilkan dengan menggunakan bukti surat kuasa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Izinkan perkenalkan diri, Raja Madya Panas Danggula dari kelas 4. Nah, pertanyaan saya terkait dengan tata guna lahan. Nah, di sini tata guna lahan yang dijelaskan adalah suatu upaya dalam merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan meliputi pembagian wilayah